Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita masih di bab yang berjudul berpikir komputasi ya. Di bab yang ketiga, pertemuan ketiga juga. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya buat belajar TIK bareng Bunda Caca. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita review dulu atau kita ulang pembelajaran pekan lalu kita telah belajar apa. Dan pekan lalu kita sudah belajar ternyata di halaman 49 ya teman-teman ya. Dan kemarin juga kita sudah mencoba praktek nih menggunakan aplikasi Paintboard. Oke, gimana teman-teman kesannya menggunakan aplikasi Paintboard? Semoga teman-teman suka ya dan bisa menggunakan aplikasi Paintboardnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk halaman 49 ini kita bahas sedikit. Sempat juga sudah kita bahas bersama-sama ya, namun kita bahas kembali nih. Jika tanaman layu harus, di atas ini ada pilihannya. Jika tanaman layu harus disiram. Saat menyiram air tidak boleh terlalu banyak supaya tidak layu, karena kalau berlebihan juga tidak baik ya teman-teman ya, secukupnya aja. Selanjutnya, jika tanaman tidak disiram maka daun menjadi gugur, berjatuhan. Di sini juga ada gambar daun-daun yang berjatuhan ya. Selanjutnya nomor 4, setelah dirawat tanaman menjadi subur. Ya, betul. Selanjutnya, selain disiram, tanaman juga diberi apa nih? Ya, diberi pupuk. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan ya tugas pekan lalu dan sudah belajar praktek juga nih menggunakan aplikasi Paintboard. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan mampu berpikir komputasi dengan melalui kegiatan pengetahuan dan keterampilan, yaitu keterampilan peduli lingkungan. Buku yang kita gunakan adalah buku yang seperti ini. Teman-teman dibuka bukunya di halaman 52. Dan sekarang kita juga masih masih mencoba praktek menggunakan aplikasi Paintboard. Oke teman-teman. Nah sebelumnya Bunda ingatkan kembali kepada teman-teman, apa sih itu berpikir komputasi? Jadi berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan mencari solusinya begitu. Jadi ketika ada permasalahan teman-teman udah terlatih, udah terbiasa untuk mencari solusinya. Nah, berhubung tema yang akan kita bahas ini adalah peduli lingkungan, maka kita dapat menjaga lingkungan salah satunya dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai, dan juga mengurangi penggunaan plastik, lalu menanam pohon dan merawatnya. Oke, di sini ada gambar yang ini ya teman-teman ya, sedih banget deh ngeliat gambar ini nih, banjir gitu ya, sampah semua isi airnya. Nah, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir. Lingkungan juga menjadi kumuh dan bau, banyak penyakit yang bermunculan seperti diare, malaria, dan penyakit lainnya. Namun apabila kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka kita dapat terhindar dari bencana. Lingkungan juga menjadi indah, tanaman menjadi subur, dan sungai dapat mengalir dengan lancar. Nah, ini dia contohnya nih ya. Lingkungannya subur begitu, tidak banyak sampah, rindang juga banyak pohon gitu ya. Dan di sini ada sungainya juga jernih dan lancar mengalir airnya. Oke, terkait dengan peduli lingkungan. Jadi ternyata seperti yang kita ketahui dan mungkin teman-teman sudah tahu juga ya, bahwa sampah itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang bisa diuraikan atau didaur lagi dengan tanah gitu. Ada juga yang tidak.
Contoh sampah yang tidak dapat diurai adalah plastik. Jadi teman-teman sekarang kurangi ya penggunaan plastik gitu. Juga termasuk styrofoam. Jadi kalau teman-teman jajan, beli makanan di luar, kalau bisa dibawa wadahnya sendiri gitu. Jadi nggak terlalu banyak styrofoam. Karena sampah plastik, sampah styrofoam itu sulit bahkan tidak dapat diurai oleh tanah. Gitu. Jadi oleh karena itu, yuk kita kurangi pemakaian plastik dan sampah plastik dapat kita olah kembali menjadi barang-barang yang menarik. Seperti contoh di bawah ini. Ini ada botol minum plastik begitu ya. Di sini ada wadah-wadah yang sudah kayak wadah-wadah bekas plastik dan diolah kembali menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat. Ini juga begitu, ini juga begitu. Oke, selanjutnya selain mengolah sampah plastik dapat kita daur ulang menjadi kerajinan tangan yang berguna, yang bermanfaat. Kita juga dapat membuat pupuk kompos dari sampah-sampah yang dapat terurai, seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan lainnya. Sampah yang dapat terurai apabila dibuang sembarangan tentu saja dapat menyebabkan bau tak sedap, bahkan lalat penyakit. Namun kita dapat menggunakan sampah yang dapat terurai untuk mengolahnya menjadi pupuk kompos sehingga sampah dapat lebih bermanfaat. Jadi dari sampah-sampah seperti ini nih, sampah rumah tangga begitu ya. Ada bekas sayuran, bekas potongan sayuran, bekas potongan buah, kita taruh aja nih agar dijadikan pupuk gitu. Diolah agar menjadikan pupuk kompos. Oke, bagaimana berpikir komputasinya? Berpikir komputasinya seperti ini nih. Ada permasalahan nih ceritanya, ada yang buang sampah sembarangan. Lalu bagaimana hasilnya? Oh, hasilnya ternyata terjadi banjir di mana-mana dan banjirnya itu penuh dengan sampah. Sedih ya ngeliatnya ya. Oke, berarti harus bagaimana kita agar tidak jadi seperti ini? Oh, kita bisa berlatih untuk buang sampah pada tempatnya begitu, serta kerja bakti membersihkan lingkungan. Maka lingkungan kita akan bersih seperti pada gambar ini. Asri ya teman-teman ya. Nah, bisa juga seperti ini nih. Buang sampah pada tempatnya, pembiasaan pengolahan atau pengelolaan sampah. Jadi sampah tuh juga diolah kembali gitu. Bisa dimanfaatkan lagi, bisa juga dijadikan barang-barang yang baru seperti tas dari yang plastik kemasan tadi dan lain-lain. Sehingga tentu saja buminya akan menjadi lebih indah karena tidak banyak sampah plastik. Nah, hasilnya seperti ini nih, lingkungannya bersih, lingkungannya nyaman, juga barang-barang yang tidak dapat didaur ulang oleh tanah bisa dimanfaatkan kembali seperti ini. Oke, untuk hari ini sekarang kita kerjakan halaman 53 dan 55 serta kita coba membuat pemecahan masalah peduli lingkungan di sekitar melalui praktek Paintboard. Nah, diinstal dulu ya aplikasi Paintboard nih ya buat teman-teman semuanya. Nah, kalau udah langsung aja diikutin tutorial berikut ini. Oke, ini dia tutorial buat hari ini. Hari ini kita juga akan membuat diagram alir atau cara berpikir komputasi menggunakan diagram gitu terkait dengan pembelajaran hari ini yaitu peduli lingkungan. Teman-teman bisa diinstal aplikasi yang bernama Paintboard. Pekan lalu juga kita sudah mencobanya ya, mencoba aplikasi Paintboard. Tinggal dibuka lagi aja sama teman-teman. Ini aplikasi Paintboardnya. Yang ada di handphone ya, yang ada di laptop juga betul ada, tapi sekarang kita pakainya handphone dulu, oke? Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang new atau baru di sini. Nah, seperti biasa kalian di sini bisa coret-coret gitu, oke? Nah, tinggal ditulis aja. Nah, kalau mau dikembalikan atau diulangin langkah atau perintah sebelumnya tinggal di undo. Undo itu yang tanda panah melengkung. Nah, dia akan hilang secara otomatis. Begitu teman-teman. Oke, untuk hari ini kita akan membuat diagram alir bagaimana cara tentang peduli lingkungan. Jadi ada solusinya gitu ya. Oke. Di sini ceritanya
kendalanya sampah, banyak sampah. Untuk diagramnya sendiri atau kata-katanya sendiri dibebaskan ya teman-teman ya, nggak harus seperti ini gambarnya, dan boleh juga yang lain. Kata-katanya pun juga nggak harus sama, yang penting maknanya gitu, maknanya dapat. Oke? Oke, kalau sudah tinggal dikotakin lagi. Dan gak harus bagus ya teman-teman ya, yang penting kalian mencoba aja bahwa di paintboard juga bisa gitu menggambar dan buat tulisan kayak gini. Oke, selanjutnya kalau ada sampah, buang sampah pada tempatnya gitu kan. Terus apa lagi? Recycle atau mendaur ulang sampah. Daur ulang. Nah, lalu hasilnya bagaimana sih? Pasti aja lingkungan asri atau nyaman, boleh silahkan. Oke, sampai sini sudah loh teman-teman. Jadi kalian hari ini sudah mempraktekkan juga di buku, sudah menuliskan juga di buku tulis dan di buku cetaknya nih di halaman 53 dan 55. Dan kalian barusan juga sudah mengerjakan aplikasi di Paintboard. Kalau udah sampai kayak gini tinggal di screenshot aja seperti itu, lalu dikirim ke Google Form. Oke? Terima kasih semuanya, selamat mencoba ya. Nah, Bunda mau ingetin lagi nih, apa sih itu berpikir komputasi, ya kan? Kok dari kemarin, dari 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu bicara tentang berpikir komputasi terus, apa sih itu? Nah, jadi berpikir komputasi adalah memahami suatu permasalahan dan mencoba untuk mencari solusinya. Begitu teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berkesan buat teman-teman semua. Mulai sekarang kita harus buang sampah pada tempatnya, tidak boleh berantakan sampahnya ya. Dan kita juga bisa mendaur ulang sampah-sampah yang bermanfaat menjadi kerajinan tangan yang berguna untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa berikan tombol like-nya, komentar yang positif di bawah, dan jangan lupa juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.